ke kualitas bahasa yang ada di sini. Dan misi yang saya lakukan adalah untuk menarik minat bakat para santri yang ada di Unggul untuk aktif dalam organisasi dan mengikuti ekstrakurikuler sehingga mengembangkan bakat mereka, lalu selalu menjadi pedoman dan menjadi penengah bagi para santri yang memiliki masalah ataupun sedang memiliki masalah kayak gak betah di pondok atau gimana gitu. Kita doain teman kita, mungkin karena hasil dari doa kita itu kebaikan yang kita ambil, mata yang sekarang kita bisa pakai buat lihat itu salah satu nikmat yang oh ternyata ini loh balasan dari sholat doa kita yang waktu itu, doa kita buat orang lain. Kemudian juga di pelajaran. Kalau kalian sendiri ada nggak sih kak kegiatan yang kakak rencanain buat meningkatkan kesadaran atas nilai-nilai keislaman di antara teman-teman kak? Nah, menurut aku untuk meningkatkan nilai keislaman di antara teman-temanku itu aku harus berusaha untuk menasihati mereka dan selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya nilai-nilai keislaman. Dan untuk programnya sendiri belum ada karena masih dalam tahap pemikiran. Maksudnya kayak masih belum pasti harus gimana dan gimananya. Terus kak, visi dan misi sebagai seorang santri ambasador yang kakak punya tuh dalam komunitas ini tuh apa aja? Aku gak banyak sih, paling ya tujuannya itu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan juga lebih bersih dengan cara ya mungkin kita bisa masang poster-poster tentang gimana sih cara menjadi seorang muslimah yang baik, gimana cara menjadi seorang muslim yang kafah, gimana apa sih pentingnya lingkungan yang bersih buat kita. Mungkin kelihatan sepele ya, cuman poster aja, tapi mungkin dengan cara kita sering ngelihat itu lebih bikin kita cepat sadar kayak oh iya ternyata harusnya kayak gini. Kemudian juga menurut aku itu gak gampang buat dilakuin sendiri menurut aku ya, masih butuh bantuan dari teman-teman yang lain ya, buat mensukseskan visi dan misi dari aku. Gitu. Kalau kalian nih apa nih kak visi dan misi yang kakak punya sebagai seorang santri ambasador? Untuk visinya itu aku berusaha untuk terus menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan berusaha mengenalkan pondok ini kepada orang lain juga, dan juga melestarikan kebudayaan asli dari pondok ini seperti misalkan kebudayaan-kebudayaannya yang berupa bahasanya, menjaga bahasanya, meningkatkan kebahasaan ke kualitas bahasa yang ada di sini. Dan misi yang saya lakukan adalah untuk menarik minat bakat para santri yang ada di Unggul untuk aktif dalam organisasi dan mengikuti ekstrakurikuler sehingga mengembangkan bakat mereka, lalu selalu menjadi pedoman dan menjadi penengah bagi para santri yang memiliki masalah ataupun sedang memiliki masalah kayak gak betah di pondok atau gimana gitu. Keren banget visi dan misinya ya. Kalau selama masa jabatan ini kak, apa sih kak perubahan positif yang pengen kakak wujudin selama kakak menjabat jadi santri ambasador? Aku ya dari aku tuh paling satu, mengajak semua santri buat sadar kalau misalnya itu penting buat kita nerapin akhlakul karimah, bukan cuma sama orang yang lebih tua, sama guru, sama orang tua, sama teman, tetapi juga sama siapapun yang kita temuin, dan juga berbuat baik sama orang lain tanpa memandang dulu siapa sih yang kita baikin gitu. Gak milih-milih. Kalau Kak Nasya gimana kak? Apa perubahan positif yang pengen kakak wujudin selama menjabat sebagai santri ambasador? Kalau aku sama kayak Kanispal, itu meningkatkan akhlak dan bahasa santriwati yang ada di sini. Lalu juga menjadikan santriwati itu siswi yang aktif dalam organisasi, dalam ekstrakurikuler. Jadi mereka tuh di sini dapat banyak hal untuk bekal mereka nanti di masa depan. Iya keren banget itu. Mungkin kakak bisa ngasih pesan buat penonton semua, buat santri-santri juga yang lagi mondok, yang ingin menjadikan Kanisa dan Kanasyo sebagai inspirasi dan ingin menjadi the next santri ambassador. Kalau dari aku pesannya cuma banyak ya sebenarnya pesannya. Berbuat baik tuh gak harus mandang siapa aja ya kita berbuat baik. Kita nggak pernah tahu hal kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu ternyata kebaikan kita yang dulu gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena gak mungkin ketika kita melakukan kebaikan tuh Allah gak balas. Gak mungkin dong kita baik ke orang lain tapi Allah balas dengan keburukan. Kemudian menurut aku tuh kebaikan tuh kayak bumerang. Kalau misalnya orang lempar bumerang pasti balik lagi ke kita. Nah kebaikan juga kayak gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain ya pasti kita tuai kebaikan. Entah mungkin hasil dari hal yang udah kita lakuin mungkin ya
kita pernah suatu hari kita sholat duha, kemudian kita doain tuh teman kita. Mungkin karena hasil dari doa kita itu kebaikan yang kita ambil, mata yang sekarang kita bisa pakai buat melihat, itu salah satu nikmat yang oh ternyata ini loh balasan dari sholat duha kita yang waktu itu, doa kita buat orang lain. Kemudian juga apa yang udah kita capai sekarang juga mungkin itu termasuk salah satu nikmat dari Allah, balasan dari kebaikan-kebaikan yang udah kita lakuin. Gitu. Kalau Kak Nasya, apa nih Kak pesan yang mau Kakak sampaikan buat santri-santri di luar sana yang pengen jadi santri ambasador yang pengen ngikutin jejak Kakak? Dengan menjadi santri ambasador ini banyak banget manfaat yang aku dapetin. Nah, kalau misalkan kalian ingin jadi santri ambasador, menurutku kalian tuh gak boleh melanggar peraturan. Kalian harus terus menaati peraturan yang ada, harus aktif dalam organisasi dan mengikuti ekstrakurikuler yang disediakan di pondok ini. Gak pernah takut untuk mencoba hal yang baru dan gak pernah puas dengan pencapaian kita sekarang. Jadi mau terus mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu yang lebih dan lebih. Dan juga yang paling penting itu semangat belajar dan gak pernah ngeluh. Kalaupun emang ngeluh juga ngeluhnya sama Allah gitu, ibaratnya. Soalnya usaha itu gak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, kalau misalkan kita juga sedang menghadapi masalah ataupun menghadapi suatu cobaan, itu kita harus menghadapinya dengan pantang menyerah dan juga dengan doa yang kuat, dan minta kepada pertolongan kepada Allah. Karena niscaya Allah akan membantu hambanya yang sedang kesulitan. Aku satu lagi mau nambahin, gak lupa juga, kita tuh gak perlu nunggu waktu buat memangku jabatan buat kita bisa ngelakuin kebaikan. Kita bisa ngebangun lingkungan yang lebih baik, dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan juga ikhlas, semua itu butuh keikhlasan dan juga niat ya, cuman ibtiqa'i mardatillah, cuman buat nyari ridho Allah. Nggak perlu yang kayak aku mau berbuat baik biar jadi santri ambasador. No, of course not. Kita harus lillahi ta'ala. Itu dia pesan dari kesannya ya. Kalau gitu terakhir nih Kak nih, kenapa Kakak ngerasa kalau misalnya Kakak tuh cocok sebagai kandidat santri ambasador? Terus apa sih Kak yang memotivasi Kakak jadi Kakak bisa jadi seorang santri ambasador? Kalau aku sendiri ya, itu sebenarnya terlalu mendadak ya untuk dipilih menjadi salah satu duta santri, salah satu santri ambasador, karena aku gak ada pengetesan sama sekali sebelumnya buat acara ini, buat posisi ini tuh I've never imagined before. Terus aku juga ngerasa kayak I feel unworthy for this, karena masih banyak orang-orang yang lebih pantas gitu daripada aku. I'm not that really pretty, I'm not that really smart, and I'm not that really diligent, and also not multi-talent. Tapi ya kita percaya ya sama kode dan qadar, sama Allah's will, yang ya mungkin ini salah satu hal yang Allah tuh mau nunjukin kayak ini loh hasil sabarnya kita gitu, ini hasil sabarnya kamu selama 6 tahun di sini. Dan juga aku sebelumnya kayak aku gak pantas gitu di sini, aku gak layak, bisa gak sih aku diganti aja. But you know, I surrounded by so much good people, from my parents, also my family, my friends, and also the teachers. They were the best supporter ever, and also they say it's okay if you feel unworthy for this, and also if you feel that you don't deserve for this, walaupun kamu ngerasa banyak banget orang-orang yang lebih pantas gitu buat gini, gak apa-apa, it's totally normal. Tapi ya we know you so well, gimana perjalanan kamu buat mondok di sini, gimana susahnya, nangisnya gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu ngerasa belum pantas, ya berarti sekarang waktu buat mantesin diri gitu. Kalau Kak Nasya nih, kenapa Kakak ngerasa kalau Kakak tuh cocok sebagai kandidat santri ambasador? Terus apa sih Kak yang memotivasi Kakak biar Kakak mau jadi santri ambasador? Sebenarnya aku nggak pernah ngerasa cocok ya buat posisi ini, kayak masih banyak orang lain yang lebih hebat dan lebih berprestasi dibandingkan diriku, dan juga lebih lah dibandingkan aku gitu ibaratnya. Soalnya waktu pengetesan juga itu banyak banget teman-temanku yang skill bahasanya menurutku lebih baik daripada diriku. Jadi kayak dibandingkan mereka, skill bahasaku tuh masih gak ada apa-apanya. Nah jadi kayak aku juga nggak mungkin berpikir kayaknya nggak bakal kepilih deh. Ya udah sih kita ikutin aja alurnya, ikut pengetesan gini-gini. Dan yang nggak disangka, yang keterima malah aku gitu. Itu emang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar sangat hal yang aku syukuri. Nah, waktu aku menerima jabatan ini tuh benar-benar kayak ngerasa nggak pantas, ngerti gak sih? Kayak masih banyak dibandingkan duta-duta yang lain juga. Aku gak ada apa-apanya dibanding mereka. Dibandingkan Kanismal juga yang Masya Allah banget. Dibandingkan
duta yang lain, aku masih banyak kurangnya dan juga masih banyak perlu belajar dari mereka-mereka yang udah lebih hebat dibanding diriku. Tapi mungkin aku sadar Allah memberikan ini kepadaku itu karena hasil dari sabar dan juga lelah yang telah aku rasakan. Dan juga teman-temanku itu selalu mensupport dan mendukung diriku dan mengatakan bahwa kamu tuh pantas Nashwa untuk posisi ini, kamu tuh udah gini, jadi ya udah sekarang nikmatin aja hasil dari apa yang udah dilakuin gitu ibaratnya. Makasih banyak ya Kanisa sama Kak Nashwa yang udah mau berbagi ceritanya. Semoga setelah nonton video ini kita bisa menjadi santri yang lebih produktif dan menjadikan Kanisa dan Kak Nashwa sosok inspirasi bagi kita. Terima kasih juga buat penonton yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Sadar Nafisa, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.